masih 10 peserta yang bergabung. Kita tunggu 3 menit lagi Bapak Ibu. Setelah itu kita akan mulai sosialisasinya. Untuk Bapak Ibu yang belum bisa mendengar suara kami, Bapak Ibu bisa mengeklik tombol join audio ya Bapak Ibu ya. Mungkin ada yang masih belum terdengar apa itu namanya suara kami, bisa diklik join audio di sebelah kiri bawah Bapak Ibu. Sudah. Baik Bapak Ibu, bisa mendengar suara kami? Jika bisa, mohon menuliskan Y. Suaranya kurang keras. Kak David, ada yang... Oh ya, baik. Kita keraskan suaranya dari sini ya Bapak Ibu. Apa masih kurang jelas Bapak Ibu? Suara mic-nya? Harusnya sudah jelas ya. Karena sudah Kak. Baik, kita mulai ya Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini bertemu lagi pada kegiatan sosialisasi program pembelajaran distance learning online dan antisipasi penyebaran COVID-19. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita masih akan membahas mengenai pembelajaran distance learning online yang akan diterapkan pada tanggal 1 April. Karena di hari Rabu besok ya, Jadi di hari ini dan hari Selasa besok masih berlaku kegiatan yang sama seperti minggu lalu. Jadi kegiatannya masih online. Kemudian nanti di tanggal 1 April akan kita mulai pembelajaran online yang sudah berbayar. Gitu Bapak Ibu. Nah, yang pertama yang akan kami jelaskan adalah mengenai peraturan peserta didik komunitas. Jadi Bapak Ibu, pembelajaran yang akan kita laksanakan mulai tanggal 1 nanti, pembelajaran online-nya akan dipisah. Jadi ada peserta didik yang komunitas sendiri, jadi program komunitas nanti akan ada kelas tersendiri. Kemudian ada program distance learning. Nah, program yang distance learning itu nanti terdiri dari adik-adik yang berdomisili di dalam kota Surabaya yang tutor visit ataupun yang bukan tutor visit, dan adik-adik yang berada di luar kota Surabaya. Begitu Bapak Ibu. Nah, untuk yang komunitas nanti
pembelajaran akan diberikan secara online seperti yang sudah dilakukan sebelumnya selama seminggu ini. Nah, setelah itu pembelajaran program komunitas nanti akan diupayakan akan diberikan 3 sampai 4 kali dalam 1 minggu. Mengenai biaya SPP-nya bagaimana Bapak Ibu? Nah, biaya SPP-nya akan berjalan seperti biasanya. Nah, seperti yang Bapak Ibu bayarkan biasanya tiap bulannya seperti itu. Nah, untuk jadwalnya akan dikirimkan oleh masing-masing PJ Akademik. Insya Allah kemarin sudah di-share sama kakak-kakak ataupun hari ini sudah ada yang share dari kakak-kakak PJ ke grup wali murid ataupun grup adik-adik. Kemudian untuk peserta didik yang distance learning, pembelajaran akan diberikan secara online juga, sama seperti yang sudah dilakukan 1 minggu kemarin. Nah, pembelajaran program distance learning dalam kota ataupun luar kota nanti diupayakan akan diberikan selama 1 atau 2 kali dalam 1 minggu. Nah, jadwalnya juga akan dikirimkan oleh masing-masing PJ Akademik. Nah, biaya yang dikumpulkan berapa nanti untuk pembelajaran ini? Nah, mungkin Bapak Ibu yang selama ini mengambil program distance learning mungkin tidak dikenakan biaya, tapi karena adanya program online seperti ini nanti akan ditagihkan dalam bentuk SPP dan ditagihkan di awal bulan. Nah, untuk peraturan lainnya, jadi dari 2 program pembelajaran tadi yang reguler dan wajib, ada ini pembelajaran yang boleh diambil juga apabila dari yang wajib tadi, yang reguler tadi tidak memenuhi menurut adik-adik ataupun tidak menurut adik-adik ataupun dari orang tua sendiri, karena yang diberikan dalam 1 minggu hanya 2 kali. Apabila pertemuan yang diberikan masih kurang bagi adik-adik, maka kami membuka tambahan pembelajaran secara private, jadi one on one, jadi gurunya 1, peserta didiknya 1, seperti itu Bapak Ibu. Nah, durasinya sama, yaitu 75 menit per sesi. Nah, kelas privat ini nanti diadakan berdasarkan permintaan dari peserta didik yang diketahui oleh orang tua atau wali murid dengan persetujuan oleh kepala tutor. Jadi nanti akan ada formnya yang harus diisi. Untuk formnya nanti bisa minta ke masing-masing PJ Akademik, seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk seluruh program, baik yang mengambil komunitas maupun distance learning, boleh mengambil kelas private selama masih ada slot tutor yang tersedia. Jadi nanti kakak PJ Akademiknya akan menginfokan permintaan wali murid kepada PJ DL online ataupun ke PJ TV. Jadi nanti akan diinformasikan apakah di slot yang diminta oleh Bapak Ibu itu apakah masih tersedia. Jika tersedia, maka jadwal akan dibuat atau akan dijadwalkan pembelajaran secara private seperti itu Bapak Ibu. Nah, pembelajaran private ini juga nanti akan ada biayanya. Nah, biayanya seperti ini Bapak Ibu. Ini sudah seperti yang kemarin kita sampaikan pada saat awal sosialisasi yang 1 minggu yang lalu. Jadi untuk kelas reguler, untuk semester genap ini, nanti yang kelas reguler, yang DL online, ini bukan yang komunitas ya Bapak Ibu ya. Ini bagi peserta didik yang mengambil program DL atau distance learning, baik dalam kota maupun luar kota. Biayanya adalah untuk yang SMP 350.000 dan yang SMA 400.000. Sorry, ini untuk yang SD belum masuk ya Bapak Ibu ya. Untuk yang SD biayanya adalah 300.000 Bapak Ibu per bulan. Nah, seperti ini. Ini untuk yang SD, untuk yang SMP 350, untuk yang SMA 400.000. Nah, untuk kelas reguler dalam semester berikutnya setelah semester ini berakhir, berarti ini di awal tahun pembelajaran nanti, itu nanti kena biayanya seperti ini Bapak Ibu. Untuk yang SD berarti nanti untuk yang SD berarti nanti biayanya 450. Jadi masing-masing selisih 50.000 Bapak Ibu. Ini untuk yang semester berikutnya. Kalau untuk semester sekarang ini hanya membayar seharga ini.
Jadi 300.000 untuk yang SD, 350 untuk yang SMP, dan yang SMA 400.000 ini per bulan untuk siswa-siswi yang mengambil program distance learning baik dalam kota maupun luar kota. Nah, untuk kelas privatnya bagaimana Bapak Ibu? Kelas privatnya nanti durasinya 75 menit itu per pertemuan akan dikenakan biaya 130.000 untuk SD, untuk SMP-nya 140.000 dan untuk SMA-nya 150.000. Begitu Bapak Ibu. Nah, untuk jadwalnya nanti penjadwalan itu akan menjadi 6 slot. Jadi slot 1 ini kita mulai jam setengah 9 kurang 10 menit sampai dengan jam 9 35 menit. Kemudian slot 2-nya jam 9.50 menit sampai dengan jam 11.05. Untuk seterusnya bisa dilihat di layarnya Bapak Ibu semuanya. Jadi seperti itu slotnya. Nah, untuk pembelajaran reguler ataupun privat nanti ini akan menyesuaikan. Untuk selama ini memang kita tawarkan begini, tapi nanti jadwal ini nanti bisa berubah bergantung kebutuhan dan kondisi yang ada. Jadi nanti untuk jadwalnya slotnya memang 1 sampai 6, tapi privatnya nanti bisa di slot 1, slot 2, slot 3 sampai dengan slot 6 bergantung dari siswa ataupun orang tua yang minta ataupun bagaimana tutornya masih ada atau tidak ataukah slotnya masih tersedia, nanti itu yang akan kita gunakan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk slot regulernya nanti juga akan menyesuaikan bergantung kebutuhan. Karena untuk kelas komunitas saja kita ada 15 slot. Itu dikali 3 sampai 4. Jadi ada ya sampai 60-an slot itu yang ini komunitas. Sedangkan untuk yang DL nanti sama juga ada 15 slot nanti dikali 2 berarti. Jadi ada 30-an lebih untuk slotnya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, karena slot kami yang awalnya kita sediakan hanya dua komponen booth yang kita sediakan untuk DL online, maka untuk kebijakan yang telah berjalan, yang akan berjalan di tanggal 1 April nanti, kita akan sediakan juga tambahan booth untuk mengcover adik-adik yang reguler maupun yang private, seperti itu Bapak Ibu. Nah, mungkin itu untuk yang penjadwalan. Kemudian alur pendaftarannya bagaimana? Ini alur pendaftaran yang untuk kelas privat. Jadi kalau yang tadi yang reguler karena itu wajib, jadi tidak ada alur pendaftaran. Nanti secara otomatis akan terdaftar untuk adik-adiknya. Nah, untuk yang privat yang menghendaki mau privat setelah reguler diambil, jadi baru boleh mengambil privat. Misal kalau ada kekurangan jam ataupun kalau misal adiknya merasa kurang. Nah, itu bisa mengambil privat dengan cara ini. Yang pertama, siswa atau orang tua nanti mengisi form. Nanti formnya akan dikasih atau boleh diminta dari masing-masing PJ akademik. Nah, yang kedua, ada persetujuan dulu dari PJ dan kepala tutor yang kemudian ditembuskan ke PJ DL online ataupun PJ TV. Nah, selanjutnya baru akan dijadwalkan sesuai dengan slot yang tersedia. Itu Bapak Ibu. Nah, ketentuan-ketentuannya ini sama seperti yang minggu lalu yang kami sampaikan, bahwa untuk program DLOL kelas reguler ini nanti diwajibkan untuk semua jenjang. Akhirnya semua jenjang. Kalau yang kemarin kita wajibkan untuk SMP dan SMA saja, tapi karena melihat kondisi saat ini yang tidak memungkinkan dilakukan pembelajaran secara tatap muka, maka pembelajaran DL online reguler ini diwajibkan untuk semua jenjang dari SD, SMP, dan SMA. Seperti itu. Nah, untuk yang privat nanti opsional bagi adik-adik yang telah mengambil reguler tetapi jamnya masih kurang misalkan, maka boleh mengambil privat tapi juga melihat slot atau ketersediaan tutor kami, seperti itu. Nah, untuk ini peraturan yang nomor 2 ini, poin yang 2 ini, untuk saat ini pada saat masa-masa krisis atau masa-masa darurat ini tidak berlaku Bapak Ibu. Jadi untuk semua yang berada di domisili dalam kota Surabaya, jika mengambil program distance learning, maka nanti masuk ke program reguler yang DLOL yang reguler, bukan yang kelas komunitas. Nanti kelas komunitas ada tersendiri. Jadi yang sudah tergabung dalam kelas komunitas nanti akan gabung dengan teman-teman yang komunitas. Untuk yang adik-adik yang bergabung dalam distance learning nanti juga akan bergabung dengan teman-temannya distance learning yang lainnya. Begitu Bapak Ibu.
Nah, untuk apa namanya tambahan tadi sudah kami jelaskan. Kemudian untuk yang ya sudah, ini berarti untuk tambahan sudah ya Bapak Ibu. Selanjutnya pembatalan jam. Pembatalan jam ini apabila terjadi kendala yang dari lembaga, maka kami nanti akan ada penggantian jam. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau kendalanya datang dari lembaga, maka nanti akan ada penggantian jam. Tapi jika kendalanya itu muncul dari peserta didik karena ini reguler, sama seperti kelas komunitas, misalkan ada adik yang sakit ataupun ada yang tidak dapat mengikuti pelajaran, maka pembelajaran tetap akan berlangsung. Nah, bagi adik yang tidak mengikuti tersebut, nanti bisa meminta rekaman video pembelajaran yang sudah kita siapkan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk yang privat ini juga nanti tidak akan ada penggantian apabila peserta didiknya tidak izin terlebih dahulu dalam waktu 2 hari, ya 2 hari. Kalau di sini masih 1 hari ya. Jadi dalam waktu 2 hari sebelum. Jadi kalau 2 hari sebelum adik yang bersangkutan atau peserta didik yang bersangkutan tidak izin, maka tidak ada penggantian jam. Dan itu masuk ini apa namanya, biayanya sudah masuk Bapak Ibu karena sudah dijadwalkan seperti itu. Nah, tapi kalau izinnya itu di dalam di luar 2 hari sebelumnya, maka nanti akan ada penggantian jam. Jadi nanti akan diganti jamnya seperti itu. Nah, jika terjadi ini tadi ya, jika terjadi pembatalan KBM DLOL privat oleh peserta didik secara tiba-tiba di hari pembelajaran, maka akan dihitung 1 kali pertemuan, begitu Bapak Ibu. Nah, jadwal penggantian KBM DLOL reguler dan privat nanti akan ditentukan oleh PJ DLOL. Jadi menunggu penjadwalan dari PJ-nya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai surat edaran dari Kementerian tentang upaya pencegahan penularan COVID-19. Nah, ada beberapa surat edaran yang masuk ke kami. Ini mungkin Bapak Ibu bisa melihat. Jadi ada yang pertama adalah surat edaran dari Kementerian terkait pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease atau COVID-19. Ini tembusannya kepada bupati dan gubernur, wali kota dan seterusnya. Ini di sini ada poin ujian nasional di tahun 2020 akan dibatalkan. Nah, memang untuk sekolah-sekolah formal Bapak Ibu di seluruh Indonesia, nanti ujian nasional pada tahun 2020 ini akan dibatalkan. Ini sah, sudah disahkan oleh kementerian. Hanya saja masih ada poin 1C ini Bapak Ibu. Poin 1C ini adalah dengan dibatalkannya UN tahun 2020, maka proses penyetaraan bagi lulusan program paket A, program paket B, dan program paket C akan ditentukan kemudian. Nah, poin 1C ini yang akhirnya menjadikan kami belum berani memutuskan apakah untuk sekolah kesetaraan atau sekolah paket ataupun homeschooling juga nanti ujian nasionalnya dibatalkan, gitu Bapak Ibu. Jadi sampai dengan saat ini kita juga masih menunggu keputusan dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya tentang kebijakan ini. Jadi dari poin 1C ini seperti apa? Kita masih tunggu. Apakah nanti untuk sekolah paket ini juga akan dibatalkan, ataukah nanti proses penyetaraannya juga nanti akan ada proses selanjutnya, akan ada pengaturan lebih lanjut lagi seperti apa nanti, ataukah nanti diganti dengan konsep seperti apa, itu yang kita tunggu dari kementerian ataupun dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Karena sampai dengan detik ini Bapak Ibu, kita juga menunggu dan belum ada memang keputusan dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya, dan kita juga selalu menanyakan seperti apa nanti konsekuensi dari poin 1C. Tapi beberapa wali murid tadi juga ada yang sudah tanya, apakah nanti anak-anak kami yang lulus dari paket A, paket B, dan paket C, apakah tidak bisa melanjutkan sekolah di jenjang berikutnya? Nah, kalau pertanyaan seperti itu, langsung saja saya jawab Bapak Ibu, itu nanti tetap bisa. Jadi program paket A, paket B, dan paket C menurut kementerian tetap disetarakan. Hanya saja cara penyetaraannya ini yang kami menunggu prosesnya seperti apa. Karena selama ini di sekolah kesetaraan itu penyetaraannya melalui ujian
nasional. Nah, karena ini ujian nasional dibatalkan, nah kita tunggu nih poin 1C-nya ini nanti seperti apa konsepnya dari kementerian ataupun dari Dinas Pendidikan Kota terkait. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, mungkin itu yang menjadi apa ya concernnya kami. Jadi di sini ada surat edaran dari kementerian, surat edaran dari gubernur juga sama. Jadi poin 1C-nya juga masih sama seperti itu. Meskipun sudah ada apa istilahnya ini siaran pers tentang ujian nasional dibatalkan, tetapi untuk kesetaraan di sini masih belum jelas seperti apa. Nah, sama juga di BSNP juga sudah menegaskan bahwa ujian nasional sudah dibatalkan untuk tahun ini. Hanya saja untuk kesetaraan nanti konsep penyetaraannya nanti yang akan kita tunggu seperti apa konsepnya. Sehingga sampai dengan detik ini adik-adik yang kelas ujung kelas 6, kelas 9, dan kelas 12 masih kami fasilitasi untuk kegiatan intensif. Sehingga ini mengantisipasi apabila nanti di kemudian hari tetap dilaksanakan ujian, meskipun secara online ataupun jarak jauh atau bagaimana konsepnya kita juga belum tahu. Yang jelas, sampai dengan detik ini tetap akan kita fasilitasi untuk adik-adik yang kelas ujung, jadi kelas 6, kelas 9, dan kelas 12. Begitu Bapak Ibu. Baik, mungkin dari Kak Ila ada tambahan? Iya, Bapak Ibu, mengenai ujian nasional, memang kalau untuk paket kesetaraan ya Bapak Ibu, terutama di kami di Homeschooling Kak Seto Surabaya juga, kan mengikuti programnya adalah program kesetaraan seperti itu. Jadi ada 2 ujian yang menentukan kelulusannya Bapak Ibu. Jadi kalau sekolah formal itu kan hanya mengikuti ujian sekolah saja, itu sudah dianggap lulus dan UN tidak menentukan kelulusan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, tapi kalau di paket kesetaraan ujiannya 2 Bapak Ibu. Yang pertama yaitu ujian sekolah itu untuk apa itu namanya untuk mengisi nilai ijazah. Sementara ada satu lagi ya UN ini yang sekarang lagi banyak dipertanyakan sama Bapak Ibu semua ya. Jadi untuk UN ini itu adalah salah satu program yang wajib diikuti oleh anak-anak untuk penentu kelulusan seperti itu. Jadi disetarakannya sekolah formal dengan kita program kejar paket kesetaraan ini seperti apa. Nah, itu tadi harus mengikuti UN. Nah, oleh karena itu apa tuh namanya pengumuman-pengumuman yang memang sudah ada di Bapak Ibu semua, yang UN dihapuskan dan seterusnya, ya kemungkinan besar UN untuk yang sudah pasti malahan untuk yang formal memang ditiadakan Bapak Ibu. Nah, untuk yang paket ini kemungkinan besar, terutama yang paket C, itu ditunda. Nah, ditunda, lalu kemudian penyetaraannya seperti apa? Nah, ini yang kita masih menunggu prosesnya. Apakah akhirnya tetap ada ujian nasional, diserahkan ke kita atau bagaimana? Ataukah memang sudah tidak ada UN-nya? Nah, ini belum ada kejelasan Bapak Ibu. Tapi insya Allah bisa dipastikan surat itu, karena kita juga sudah sering menanyakan ke dinas ya, nggak hanya tidak hanya apa namanya wilayah Surabaya saja kok Bapak Ibu, ini berlaku untuk seluruh wilayah di Indonesia yang memang mengadakan program kejar paket paket A, paket B maupun paket C, terutama yang homeschooling. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi sama kita masih berupaya menanyakan lebih lanjutnya seperti apa dan lebih bijaknya seperti apa kepada peserta didik kita. Begitu Bapak Ibu. Lalu kemudian untuk yang mungkin saya menegaskan lagi aja dari penjelasan dari Kak David tadi, Bapak Ibu mengenai yang ini Kak David apa namanya pembelajaran DLOL baik dari peserta komunitas maupun yang adik-adik yang DL gitu ya. Jadi Bapak Ibu untuk sementara memang sebenarnya begini, program untuk pembelajaran DLOL ini itu kami adakan memang berdasarkan tuntutan dari kurikulum kesetaraan Bapak Ibu. Nah, jadi teman-teman, maksud saya dari adik-adik yang luar kota, kan tidak pernah bertatap muka dengan kami di lembaga gitu ya Bapak Ibu ya. Dan tidak ada jadwal yang pasti bagaimana bertemunya. Contoh seperti adik, siapa ya yang jarang ketemu nih kita, adik Bintang Kejora misalnya. Atau mungkin yang lagi di Surabaya ada adik SD kelas 4 tuh ada adik Bintang misalnya. Nah, kita kan jarang ketemu meskipun sama-sama di Surabaya, hanya ketemu di hari Jumat atau di Friday class.
Nah, bagaimana memantau pembelajarannya adik-adik? Nah, ini yang diminta sama kementerian Bapak Ibu dan ini sudah diatur dalam kurikulumnya. Nah, kurikulum yang ada di kementerian ini mengatur salah satunya adalah pembelajarannya secara daring atau online untuk menggantikan metode pembelajaran yang tatap muka maupun itu tutorial dan seterusnya. Nah, oleh karena itu karena ada tuntutan kurikulum yang seperti itu, maka kita mengadakan pembelajaran DL online ini yang memang awalnya Bapak Ibu kita tujukan untuk adik-adik yang DLOL terutama yang di luar kota seperti itu. Nah, akan tetapi kita mau nggak mau nih harus mengikuti peraturan dari pemerintah karena adanya musibah ini ya Bapak Ibu, adanya virus corona ini, mau tidak mau kita harus mengikuti arahan dari pemerintah untuk memberikan pembelajaran yang tidak bertemu langsung sama adik-adik, istilahnya seperti itu. Oleh karena itu kita mengadakan pembelajaran online ini bersama adik-adik. Terus kalau yang untuk komunitas, maka nanti akan kita berikan sendiri kelasnya untuk yang komunitas sesuai dengan seperti yang berjalan selama ini, Bapak Ibu. Jadwalnya dan seterusnya kita samakan, kita lanjutkan dari yang kemarin kita pertemuannya. Lalu kemudian bagaimana untuk adik-adik yang non komunitas, yang misalnya meskipun selama ini mengambil DL dengan tutor ataupun DL tanpa tutor, misalnya belajar sama orang tuanya sendiri, maupun yang DL di luar kota atau di luar negeri. Nah, kan kita harus tetap bisa memantau karena juga ada aturan dari kementerian tadi ya Bapak Ibu. Oleh karena itu, kita jadikan satu untuk adik-adik yang non komunitas, yang tidak mengambil kelas komunitas, kita adakan pembelajaran online. Nah, akhirnya dengan seperti itu, nanti hari Rabu Bapak Ibu mulai tanggal 1 akan ada 2 kelas, yaitu kelas komunitas dan kelas DL, seperti itu. Meskipun jam pembelajarannya nanti ada mungkin yang berbarengan kelasnya yang komunitas maupun yang DL, tapi mata pelajaran dan kakaknya nanti akan berbeda. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti mungkin tanggal 1 kalau masih bingung-bingung nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya, boleh kok bertanya sama kami apalagi terkait sama jadwal. Mungkin untuk lebih memudahkan kita akan meminta kerjasama dari kakak-kakak PJ untuk membuat grup baru. Jadi mohon maaf ya Bapak Ibu kalau nanti kita membuat grup baru ya. Grupnya nambah gitu, tapi memang untuk apa tuh namanya meng-share link untuk pembelajarannya seperti itu Bapak Ibu. Jadi nah terkait itu semua otomatis akan ada apa tuh namanya konsekuensi dari tambahan belajar DL online ini Bapak Ibu. Salah satunya adalah akan adanya pembayaran SPP. Nah, bisa dibilang berarti selama ini mulai tanggal 1 besok semua Bapak Ibu yang putra-putrinya bersekolah di kami, baik itu komunitas maupun DL online, berarti semuanya akan membayar SPP. Hanya saja jumlahnya berbeda begitu Bapak Ibu. Gitu aja sih Kak Dewi untuk penjelasannya. Untuk penjelasan kali ini kita tutup sesi pertama. Untuk sesi kedua nanti akan kita buka kembali. Nanti akan kami share linknya untuk sesi tanya jawab Bapak Ibu ya. Jadi untuk sesi penjelasan sudah selesai, sesi yang kedua nanti akan kita buka untuk sesi tanya jawab. Monggo Bapak Ibu disiapkan pertanyaannya. Nanti ketika kita buka sesi 2 nanti akan full untuk diskusi dan tanya jawab. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, kita tutup sesi pertama ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.